Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ciona Azaria di SS Studio Podcast. Ngobrol di sana, oke? Ngobrol di sini, let's go. Nah, hari ini kita bakal membahas terkait salah satu penyakit yang umum sebenarnya, tapi sebenarnya banyak friends yang mungkin nggak tahu. Nah, kita bakal ngebahas terkait diabetes mellitus. Nah, friends, untuk ngebahas diabetes mellitus tentu kita akan membahas dengan ahlinya. Dan saya udah nggak sendirian, di sini saya sudah ditemani oleh Dr. Yensuari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Atau sederhananya beliau adalah dokter yang ahli tentang diabetes. Selamat datang dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini ya dok ya. Sama-sama. Dok, berkaitan dengan diabetes mellitus topik kita hari ini. Mungkin dokter bisa share ke friends semua yang ada di rumah dok. Sebenarnya penyakit diabetes ini kan mungkin sudah sangat banyak nih dok ya, yang sedang mengalaminya gitu ya. Apa sebenarnya penyakit diabetes mellitus itu dok? Apakah berbahaya atau ini sebenarnya penyakit yang masih tidak masuk kategori yang berbahaya gitu dok? Iya, diabetes mellitus itu secara definisi adalah suatu penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi. Jadi kadar gula darah yang meningkat, dan itu biasanya disebabkan oleh gangguan kerja insulin atau disebabkan oleh karena sekresi insulin yang menurun atau kedua-duanya. Nah, jadi ini merupakan penyakit yang kronik progresif. Maksudnya kronik itu ini menahun, kemudian progresif itu bertambah usia kita, penyakit itu makin berat. Jadi itu kronik progresif. Jadi tentunya kalau penyakit-penyakit kronik ini akan menimbulkan masalah di suatu hari. Jadi dengan mengendalikan kadar gula darah yang baik, maka nanti komplikasi akibat dari diabetes mellitus ini bisa tertangani maupun juga bisa diperlambat komplikasinya, sehingga dengan cara mengontrol kadar gula darahnya. Dok, ini saya juga ada pernah dengar gitu ya dok ya. Ada namanya diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Iya. Sebenarnya itu bedanya apa dok? Apakah sama dengan awam yang mengatakan bahwa kalau diabetes tipe 1 itu diabetes basah gitu, terus diabetes yang 2 itu diabetes kering? Apakah itu dok atau gimana dok? Iya, sebenarnya diabetes mellitus itu klasifikasinya yang pertama diabetes mellitus tipe 1. Diabetes tipe 1 itu ditandai dengan gangguan sekresi insulin. Jadi sekresi insulin atau produksi insulin oleh sel beta pankreas itu memang nol, sedikit malah sampai nol, tidak ada sekresi. Jadi pengobatannya mutlak diberikan insulin, gitu. Dan biasanya ini pada gangguan-gangguan penyakit autoimun, dan juga biasanya pada anak-anak. Oh, diabetes tipe Tipe 1 1. itu tadi dia tidak bisa menghasilkan insulin Iya, tubuhnya sama itu ya sekali, dok ya? sama sekali tidak Oh, bisa. makanya termasuk ke autoimun. Biasanya disebabkan oleh penyakit Autoimun. autoimun, dan terapi yang diberikan juga mutlak harus Harus insulin, insulin. tidak bisa yang lain. Gitu. Kemudian yang kedua DM tipe 2. DM tipe 2 itu merupakan gangguan dari kerja insulin. Akibat gangguan kerja insulin, kemudian juga bisa disebabkan gangguan sekresi insulin seperti DM tipe 1 tadi. Bisa juga disebabkan oleh gangguan kerja insulin dan gangguan sekresi insulin. Jadi gabungan antara gangguan kerja maupun sekresi insulin. Jadi pengobatannya berbeda dengan DM tipe 1. Kalau pada DM tipe 2 itu bisa dengan obat-obatan, dengan Terapi obat seperti tablet atau insulin juga, kemudian juga
terapi injeksi yang lain selain insulin. Jadi beda dengan DMTP1. Kemudian tipe lain yaitu diabetes gestasional. Ini biasanya terjadi pada wanita yang sedang hamil, yang sebelumnya tidak ada diabetes. Kemudian pada trimester kedua atau ketiga dijumpai gangguan toleransi glukosa pada saat dia hamil. Kemudian setelah tidak hamil, gangguan ini tidak Hilang ada. lagi. Hilang Oh, lagi. ada juga yang aksidental gitu ya dok ya? Tiba-tiba Ya, karena dalam proses hamil karena tadi ya? proses kehamilan. Dok, kira-kira gejala diabetes ini sebenarnya apa aja dok? Apakah ada gejala-gejala yang sebenarnya mungkin terabaikan gitu sama kita, masyarakat? Kalau gejalanya pertama dari asimptomatis, yaitu tanpa gejala. Kemudian juga bisa dengan gejala ya. Malah kadang-kadang beberapa persen pasien itu dia DM tapi tidak terdiagnosa. Nah, itu yang menjadi kendala sekarang. Jadi dari asimptomatis yang tidak bergejala, nanti lama-lama terjadi gangguan eh, metabolisme di glukosa yang lama, kemudian menyebabkan gejala. Ya, gejala yang paling umum ya seperti banyak makan, ya, sering haus, kemudian sering-sering kencing, sering-sering buang air kecil, kemudian juga terjadi penurunan berat badan, kemudian uh, kebas-kebas ya di seluruh tubuh, kemudian gejala-gejala yang lain akibat komplikasi. Itu gejala umum dari diabetes. Berarti kalau misalnya nih friends, ada mungkin friends ngerasa kayak jadi pengen pipis mulu gitu ya dok ya, sering ngantuk, padahal Bisa. tidur mungkin udah cukup dan bawaannya lapar mulu, jangan-jangan bisa juga diabetes, mohon dicek nih friends. Dok, ini kira-kira dok, siapa aja sebenarnya yang punya faktor resiko? Kalau dulu-dulu sih mungkin saya sebagai awam sering dengarnya, aku nggak mungkin diabetes karena nggak ada keturunan. Tapi kalau misalnya ada kayak ayah kita ada diabetes, berarti mungkin kita sebagai anak perempuannya ada faktor resiko besar karena itu genetik katanya dok. Ya, jadi bagi kita yang beresiko tentu ada tes penyaring ya, tes penyaring untuk penderita diabetes, di mana siapa-siapa saja yang harus kita tes untuk screening atau penyaring untuk diabetes. Yang pertama yaitu bagi pasien yang dengan body mass index atau indeks massa tubuhnya di atas 23, jadi udah tergolong dalam gemuk. Kemudian diikuti oleh kalau pada wanita dia pernah melahirkan bayi berat di atas 4 kg. Nah, itu kemungkinan itu bisa menderita diabetes. Kemudian juga turunan dari diabetes, keturunan pertama dari penderita diabetes. Jadi orang tuanya menderita diabetes. Kemudian juga hidupnya, aktivitasnya terlalu rendah, tidak istilahnya kalau sekarang itu kaum rebahan ya, selalu rebahan, tidak ada aktivitas. Nah, itu bisa kita lakukan tes penyaring. Kemudian pada dengan hipertensi, kemudian juga gangguan dari kolesterol, itu bisa juga kita lakukan screening. Kemudian pada penderita pasien-pasien yang usianya di atas 45 tahun. Jadi itu boleh kita lakukan screening untuk apakah sudah mengalami diabetes atau tidak, walaupun tanpa gejala. Dok, kalau misalnya kita mau melakukan screening untuk diabetes, kira-kira pemeriksaannya itu apa aja dok? Cukup nggak dengan kita melakukan pemeriksaan gula darah yang ditusuk di jari itu dok? Terkadang kan itu gampang ditemukan kayak di apotek-apotek, orang kan suka datang periksa gitu. Cukup nggak itu dok? Atau ada pemeriksaan yang lebih spesifik gitu dok? Ya, pemeriksaan kadar gula darah itu yang direkomendasikan adalah darah plasma ya. Jadi diambil dari darah pena untuk diagnosa diabetes. Namun kalau fasilitasnya yang tidak memungkinkan, bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan dengan Darah sewaktu kali ya? darah kapiler. Nah, yang di Yang di ujung jari itu bisa ya? dilakukan. Misalnya kalau kita lakukan dengan darah plasma,
kalau kadar gula darah puasa atau itu di atas 126, itu bisa kita tegakkan diagnosa suatu diabetes mellitus. Kemudian juga kadar gula darah plasma di atas 200 setelah pemeriksaan tes toleransi glukosa oral, itu tegak diagnosa diabetes. Kemudian juga kadar gula darah plasma di atas 200 dengan gejala khas diabetes, kadar gula darah plasma di atas 200 secara acak, kita pemeriksaan secara acak, dan ditambah gejala khas untuk diabetes, itu bisa ditegakkan suatu diabetes. Kemudian juga sekarang diabetes juga bisa ditegakkan dengan pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu merupakan pemeriksaan untuk mengetahui 3 bulan masa gula darah dalam tubuh ya, Dok? Secara awam bisa kita sebutkan nilai rata-rata kadar gula darah 3 bulan terakhir ya, dari periksa. Nah, kalau di atas 6,5 itu merupakan diagnosa diabetes. Berarti sebenarnya untuk pemeriksaan laboratorium lah kita bilang ya, Dok ya, itu cukup banyak jenisnya, variannya ya, Dok ya, untuk menentukan diabetes ya, Dok. Bisa dilakukan. Sebenarnya untuk diagnosa itu darah plasma yang direkomendasikan. Tapi jika fasilitas yang tidak memungkinkan bisa darah vaskuler. Namun untuk monitoring keberhasilan pengobatan, kemudian monitoring target dari kadar gula darah yang diharapkan, itu bisa dengan pemeriksaan dengan darah kapiler, ini darah kapiler yang di ujung jari ya, untuk monitoring. Iya. Berarti kan kadang kan ada orang yang dia sudah ada riwayat diabetes, dia beli alat sendiri untuk kontrol ya, dokter ya. Bisa. Dok, kira-kira nih Dok, gimana sebenarnya gaya hidup dan pola makan berperan dalam mencegah atau pengelolaan diabetes, Dok? Karena ada juga sebagian masyarakat yang karena saking takutnya dia dengan diagnosa diabetes, akhirnya dia tidak mau makan gula, tidak mau makan nasi, benar-benar menghindari yang namanya ada katanya kandungan glukosa, gula, dia hindari sekali. Itu jadi sehat juga kah, Dok, atau gimana gitu?